Semangat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Salam semangat, salam sehat. Bertemu dengan saya Pak Iwan dalam mata pelajaran gambar teknik otomotif. Ini adalah materi pertama dalam mata pelajaran gambar teknik otomotif untuk kelas 10 SMK, khususnya pada rumpun teknik otomotif. Kompetensi dasar yang mau dicapai dalam mata pelajaran ini adalah memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik, dan kemudian memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Mari kita bahas dulu sejarah gambar teknik. Dimulai di abad ke-15, di mana Leonardo da Vinci telah menyampaikan ide-idenya dari penggunaan gambar, sehingga beliau dijuluki sebagai bapak gambar teknik. Abad 16-17, Gaspard Monge menemukan terobosan menggambar menggunakan dua bidang yang saling tegak lurus, yang kemudian sistem ini dikenal dengan proyeksi ortogonal. Pada abad ke-18, James Watt menuangkan ide-ide dalam gambar mesin uap ciptaannya secara detail, dan dari proses inilah gambar teknik mulai berkembang. Lantas, definisi gambar teknik menurut para ahli adalah, menurut Ekbaho Hukuman dan Insinyur Sutomo Wongso Citro, gambar teknik yaitu bahasa yang digunakan antara perencana dan pelaksana. Menurut James S. Rising dan W. Alfred, gambar teknik merupakan kombinasi antara seni dan gambar sains yang dapat memberikan solusi. Menurut A. French dan Charles Frick, gambar teknik adalah bahasa gambar yang digunakan untuk keperluan dunia teknik industri oleh perancang untuk mempercepat serta menyimpan ide-ide dan informasi. Menurut Warren E. Lussader, gambar teknik adalah bahasa gambar yang digunakan oleh pelaksana untuk menggambar bentuk, ukuran, struktur, dan mekanisme. Jadi, gambar teknik itu adalah bahasa komunikasi antara perancang, perencana, dan pelaksana. Secara sederhana seperti ini. Jika kalian punya ide untuk membuat sebuah rumah dan kemudian menjelaskan ide itu kepada para pekerja yang akan mengerjakan, mungkinkah para pekerja itu bisa mengerjakan bangunan bentuk rumah itu sesuai dengan keinginan kalian? Kalau tidak, kalian tungguin, kalian jelaskan, oh ini harus seperti ini, bagian ini bentuknya seperti ini, pintunya seperti ini. Betapa susahnya buat kalian kalau harus menunggu dari hari ke hari, dari jam ke jam. Maka diperlukan sebuah gambar teknik, sebuah gambar yang dipahami oleh perencana, perancang maupun pelaksana, menjadi satu bahasa yang sama. Itulah fungsi gambar teknik. Lalu diperlukan sebuah standar di mana di seluruh dunia itu sama. Nanti akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Seluruh dunia akan sama bahasanya, sehingga perencana akan menggambar dengan standar yang sama, dan pekerja dimanapun di seluruh dunia akan sama, memahami secara sama sebuah gambar teknik. Itu akan kita pelajari terus-menerus dari bab ke bab mengenai gambar teknik. Oke, yang pertama tentu adalah alat-alat gambar teknik. Seperti gambar ini adalah yang sebelah kiri adalah meja gambar. Posisi meja gambar memang dibuat miring sehingga para drafter itu adalah orang yang bukan tukang gambar, juru gambar, orang yang
membuat gambar. Dibuat miring seperti itu supaya tidak kelelahan, dan biasanya pada posisi dewasa ini bisa diatur kemiringan dan ketinggian sesuai dengan posisi yang nyaman bagi seorang drafter, sesuai tinggi badan seorang drafter. Meja gambar yang baik adalah permukaannya halus, rata, dan tidak melengkung, jadi benar-benar rata. Yang sebelah kanan mistar gambar berfungsi untuk menarik garis horizontal dan menjadi landasan penggaris segitiga siku-siku. Selanjutnya, penggaris segitiga siku-siku. Ada beberapa macam bentuk, ada yang sama kaki dan ada yang siku-siku saja, kakinya tidak sama. Fungsinya adalah untuk menarik garis horizontal, vertikal maupun miring. Dan yang sebelah kanan adalah sablon huruf dan angka. Fungsinya untuk pemberian ukuran, penulisan nama gambar, dan bagian-bagian yang ada pada gambar agar terlihat rapi. Lanjut, mal menggambar. Mal ini berfungsi untuk memudahkan drafter dan mempercepat proses pembuatan gambar. Ada berbagai macam mal. Yang umum adalah mal lingkaran, ada juga segitiga, ada segi 6. Terutama mal lingkaran, di mana lingkaran dengan diameter kecil tidak akan bisa dibuat dengan jangka, atau terlalu lama bila dibuat dengan jangka. Untuk ukuran yang bisa dibuat dengan jangka, sehingga untuk ukuran-ukuran bulat itu biasanya tersedia mal. Juga ada mal-mal bentuk khusus. Yang sebelah kanan adalah jangka, berfungsi untuk membuat gambar lingkaran, bisa juga untuk membuat elips, dan bisa juga untuk membuat satu busur lingkaran. Selanjutnya adalah busur derajat, digunakan untuk mengukur atau membagi sudut. Jadi busur derajat mempunyai skala 0 sampai 180. Gambar pertama ini 0 sampai 180, tapi juga ada yang 0 sampai 360 derajat. Kemudian mistar pengukur hanya diperlukan untuk mengukur gambar dan memindahkan ukuran dalam skala metris atau inci, bukan untuk menarik garis, hanya untuk memindahkan ukuran. Selanjutnya adalah pensil gambar. Fungsi pensil adalah untuk membuat garis, membuat ukuran, membuat huruf dan angka, serta membuat gambar. Pensil memiliki tingkat kekerasan tertentu seperti pada tabel ini. Pensil hard adalah pensil keras, pensil firm agak keras, HB itu hard black sedang, dan B black itu lunak. Jadi semakin tinggi angka H itu semakin keras, dan semakin tinggi B itu juga semakin lunak. Di tengah ada HB dan M. Seperti itu kurang lebih untuk pensil gambar. Kemudian penghapus gambar di sebelah kanan ini adalah berfungsi untuk menghapus jika gambar itu salah. Selanjutnya adalah pita perekat. Pita ini ditempelkan pada sudut kertas gambar dan kemudian berfungsi untuk merekatkan kertas gambar pada meja gambar agar tidak bergeser. Gunakan pita perekat yang mudah untuk dikelupas kembali, tetapi cukup kuat untuk merekatkan kertas gambar ke meja gambar. Biasanya pita perekat ini terbuat dari kertas untuk gambar teknik. Berbeda dengan pita perekat yang terbuat dari plastik untuk misalnya untuk melakban dus, bukan. Kemudian rapido, banyak merek rapido. Rapido digunakan sebagai pengganti pena tarik atau sering disebut juga dengan trackpen. Jadi kalau pena tarik itu harus disetel ketebalannya. Kalau rapido itu sudah tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan garis dari 0,1 mm sampai dengan
2 mm bagian-bagian rapi itu seperti ini ya, dan tabung tinta ini bisa diganti bila habis seperti itu. Kemudian mesin gambar ini biasanya dipasang pada meja gambar, sudah dilengkapi dengan penggaris yang membentuk 90 derajat dan busur derajat, penggaris 90 derajat. Jadi kita bisa langsung menggambar garis vertikal dan horizontal, dan kemudian bisa penggaris ini bisa dimiringkan sesuai dengan sudut yang diinginkan. Seperti itu. Biasanya sekarang mesin gambar itu sudah terpasang pada meja gambar, dan ketinggiannya itu bisa diatur dengan satu pedal di bawah meja gambar. Ya, itu anak-anak sekalian, sedikit pengenalan tentang gambar teknik dan alat-alatnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.